Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini kita masih berada di tengah-tengah situasi di mana virus corona masih ada di tengah-tengah kita. Berbagai upaya untuk menemukan obatnya sampai saat ini belum ditemukan. Lalu bagaimanakah caranya? Saat ini satu-satunya cara kita untuk menghadapinya adalah dengan memperkuat sistem imun kita. Untuk menghasilkan sistem imun, ada beberapa bagian tubuh yang penting. Yang pertama adalah kelenjar getah bening. Kelenjar ini membantu proses kelahiran dari leukosit atau sel darah putih. Salah satu sel darah putih ada yang punya nama limfosit. Limfosit ini terdapat di dalam kelenjar getah bening. Limfosit itu lahir di sumsum tulang, tetapi dia akan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi kuat di organ tubuh yang lain. Misalnya di kelenjar timus, di amandel, dan di limpa. Limfosit sendiri terdiri dari beberapa tipe. Yang utama adalah natural killer cells, T cells, dan B cells. 3 tipe limfosit yang akan kita bahas yang akan berperang melawan zat-zat dari luar, termasuk COVID-19. Natural killer cell, T cell, dan B cells bisa dikatakan sebagai pasukan di dalam tubuh kita. Pasukan yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam zat dari luar, baik itu bakteri maupun virus. Yang pertama adalah natural killer cells, merupakan tipe limfosit yang bertugas di garda terdepan. Natural killer cells merupakan pasukan penghancur bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, T cell dan B cell mempersiapkan diri di belakang natural killer. T cell adalah pasukan utama dalam sistem pertahanan diri tubuh kita. T cell akan menyerang zat-zat yang tidak dikenal tadi secara langsung. Mereka akan menyerang para penyusup. Setelah T cell, ada B cell. B cell melakukan serangan tidak langsung. T cell sebagai pasukan utama ada yang menyerang, berperang melawan para penyusup, namun ada beberapa bagian atau beberapa tipe T cell yang setelah melawan akan bergabung bersama B cell. Mereka akan masuk ke dalam sebuah laboratorium, mereka akan merubah B cell menjadi sel plasma. Dan mereka akan menghasilkan antibodi. Antibodi adalah zat yang kita tunggu-tunggu. Antibodi adalah zat yang akan melawan secara aktif zat-zat dari luar, termasuk COVID-19. COVID-19 merupakan penyusup yang tidak sembarangan. Dalam pewayangan, dia akan disebut sebagai kesatria pilih tanding. T-cell akan berperang melawan COVID-19 sambil merekam informasi tentang lawannya itu. Setelah itu, dia akan bergabung bersama B-cell untuk menghasilkan antibodi. Tentu saja antibodi yang sesuai untuk melawan COVID-19. Setelah antibodi dihasilkan, maka dia akan keliling ke seluruh tubuh. Dia akan mencari COVID-19 dan menghancurkan virus tersebut. Selama 1 hingga 2 tahun, tubuh kita akan memiliki ingatan tentang COVID-19, sehingga antibodi yang sesuai untuk melawan COVID-19 akan terus dihasilkan selama 1 hingga 2 tahun. Setelah penyusup
COVID-19 tidak ada di tubuh kita hingga 1 atau 2 tahun, maka antibodi yang kita hasilkan tadi menjadi tidak aktif. Dia akan tidak aktif hingga penyusup yang sama hadir kembali. Dalam hal ini adalah COVID-19 hadir kembali. Seandainya COVID-19 hadir kembali, maka sistem imun kita akan melakukan proses yang sama, mengulangi langkah-langkah yang telah kita sampaikan tadi dari awal. Namun kalian jangan khawatir, proses itu akan berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Pada tahap ini, COVID-19 akan menjadi penyakit biasa. Inilah yang dinamakan sebagai imunitas. Saat ini COVID-19 adalah kasus pertama bagi tubuh kita. Lalu, bagaimana jika sistem imun kita akan menghasilkan antibodi dalam waktu yang sangat lama? Mungkin T-sel sedang merekam informasi mengenai penyusup ini. Atau bahkan sistem imun kita belum siap menghadapinya. Apakah ada cara untuk mempercepatnya? Dalam ilmu syaraf atau neuroscience, segala aktivitas tubuh kita diatur oleh sistem syaraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Bernafas, aliran darah, sistem pencernaan, hingga sistem imun kita dikendalikan oleh sistem syaraf tanpa kita sadari. Semuanya terjadi secara otomatis. Jantung kita berdetak tanpa menunggu perintah. Darah mengalir tanpa menunggu pesanan, secara otomatis. Oleh karena itu, sistem syaraf yang bertanggung jawab disebut sistem syaraf autonomus atau otonomi. Untuk menghasilkan sistem imun dalam waktu yang cepat, maka kita perlu menyadari hal yang tidak kita sadari. Menghasilkan imun tubuh, menghasilkan antibodi yang prosesnya tidak kita sadari selama ini menjadi proses yang kita sadari. Kita akan mengakses sistem syaraf otonomi kita. Tentu saja melalui otak. Karena otak adalah gerbang kita untuk mengakses seluruh sistem syaraf kita, seluruh sistem syaraf tepi kita. Salah satu cara untuk mengakses organ-organ tubuh kita atau sistem-sistem syaraf kita adalah melalui dialog organ. Dialog organ adalah salah satu teknik pendekatan psikologi transpersonal yang digunakan untuk mengenali diri sendiri hingga tingkat organ dalam. Melalui dialog organ, kita akan melakukan akses langsung dari kondisi sadar melalui otak ke organ-organ tubuh yang kita inginkan. Dalam kasus ini adalah organ penghasil sistem imun tubuh, sumsum tulang, kelenjar timus, amandel, dan limpa. Caranya cukup sederhana. Teman-teman usahakan berada dalam situasi kondisi yang sangat nyaman. Usahakan aktivitas gelombang otak rendah teman-teman meningkat. Gelombang otak rendah adalah gelombang alfa, theta, dan delta. Namun, usahakan kita tidak mengaktifkan gelombang delta. Jika gelombang delta yang aktif, ada kemungkinan teman-teman berada dalam kondisi tidur. Kita menuntut teman-teman untuk berada dalam kondisi yang sangat rileks, namun tetap sadar. Caranya bisa dengan melakukan relaksasi atau mendengarkan musik yang sangat menenangkan. Pejamkan mata teman-teman
Namun, usahakan tetap sadar. Atur pernafasan Anda dengan tenang. Pelan-pelan. Tarik nafas. Lepaskan. 1, 2, 3. Tarik nafas kembali. Lepaskan pelan-pelan. Setelah teman-teman merasa sangat nyaman, teman-teman bisa memulai dialog dengan organ. Organ pertama yang teman-teman ajak dialog adalah jantung. Karena jantung adalah pusat kehidupan kita. Tanyakan kabar dan kondisinya. Hai jantung, apa kabarmu? Bagaimana kondisimu? Dengan kalimat positif, mintalah ia untuk tetap berdetak dengan baik. Aku berharap kamu tetap dalam kondisi yang baik. Teruslah berdetak dengan baik, dengan lancar, hingga Sang Pencipta memintamu untuk berhenti. Setelah itu teman-teman, secara bersama ajak dialog sumsum tulang, kelenjar timus, amandel, dan limpa. Sampaikan hal-hal yang sama seperti Anda berbicara dengan jantung. Wahai jantung, sumsum tulang, kelenjar timus, amandel, dan limpa. Wahai kalian semua, apa kabar kalian? Ini adalah pertama kali bagiku untuk menyapa kalian. Apakah kalian baik-baik saja? Aku berterima kasih karena kalian sudah bekerja dengan baik untuk hidupku. Kali ini, wahai sumsum tulang, wahai kelenjar timus, wahai amandel, dan wahai limpa, aku sedang berada dalam kondisi yang sakit. Aku butuh bantuanmu. Bantulah aku untuk menghasilkan daya tahan tubuh yang kuat. Hasilkanlah zat-zat yang dapat memperkuat tubuhku. Hasilkanlah zat-zat yang dapat memperkuat sistem imunku. Sistem imun yang saat ini saya butuhkan untuk mengalahkan virus yang menyakitiku. Wahai sumsum tulang belakang, wahai kelenjar timus, wahai amandel, dan wahai limpa, aku berterima kasih atas bantuan kalian. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nah, buka mata Anda. Saat ini, organ-organ Anda sedang bekerja menghasilkan sistem imun dengan cepat, seperti yang Anda minta. Seperti halnya sang lawan COVID-19, sistem imun kita pun tidak dapat kita lihat atau kita rasakan secara langsung. Namun, percaya kepada Sang Ilahi bahwa Ia akan membantu kita. Percaya kita akan sembuh adalah 50% kesembuhan kita. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih.